warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, di mana muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ungkapan dalam teks. Nah, ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita dan juga digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Sebagai contoh, mari kita baca teks berikut ini. Dedi adalah anak yang murah hati. Dia selalu berbagi dengan adiknya. Dia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, di teks tersebut kita tahu ada kata murah hati. Ya, ini yang ditebalkan murah hati. Murah hati ini termasuk dalam ungkapan yang berarti suka memberi atau dermawan. Nah, kita tidak bisa mengartikannya hanya kata murah atau hanya dengan kata hatinya saja, tetapi harus menjadi gabungan kata dan bisa dilihat dari kalimat selanjutnya. Maka murah hati di sini artinya suka memberi atau dermawan. Maka Dedi adalah anak yang suka memberi atau dermawan. Contoh ungkapan lainnya yaitu ada buah hati yang berarti anak kesayangan, ada rendah hati yang berarti tidak sombong atau ramah, ada kabar angin yang berarti kabar yang belum pasti kebenarannya, ada kepala dingin yang berarti tenang dan sabar, ada keras kepala yang berarti egois atau tidak menuruti perintah orang lain, dan ada bunga tidur yang berarti mimpi. Contoh ungkapan dalam kalimat lain yang pertama itu ada contoh yang pertama yaitu ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Nah, ungkapan makan asam garam di sini bukan berarti ibunya memakan garam dengan asam, tetapi diartikan dalam gabungan kata menjadi kalimat ini yang berarti pengalaman, yang artinya ibunya sudah mempunyai banyak pengalaman dalam hal membuat kue. Contoh yang kedua yaitu Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Komang anak yang cepat kaki ringan tangan. Nah, di situ ada kata cepat kaki ringan tangan. Artinya adalah suka membantu. Maka Komang membantu ibu yang menyiapkan makanan, dan Komang disebut sebagai anak yang suka membantu dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Nah, bagaimana menyampaikan atau contoh dari menyampaikan ungkapan dalam percakapan? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ungkapan itu juga sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Mari kita temukan dalam percakapan berikut. Dedi mengatakan, "Made, selamat kamu mendapat juara pertama." Made menjawab, "Terima kasih, Dedi." Kemudian Dedi menambahkan, "Memang kamu temanku yang banyak akal." Nah, di sini Dedi mengatakan kata banyak akal, yang berarti Dedi mengatakan Made anak yang pintar atau kreatif. Selanjutnya, bagaimana kita memaknai ungkapan? Nah, ungkapan itu kan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Berikut contoh ungkapan dengan kata yang sama. Misalnya, buah hati artinya anak, berat hati artinya tidak ikhlas, rendah hati artinya tidak sombong. Nah, di sini banyak menggunakan kata hati. Tiga-tiganya menggunakan kata hati. Namun, mereka memiliki makna yang atau penggunaan yang berbeda. Buah hati untuk anak, berat hati untuk tidak ikhlas, dan rendah hati artinya tidak sombong. Selanjutnya ada besar kepala artinya sombong, kepala dingin artinya tenang. Nah, di sini ada kata kepala, tapi karena
beda gabungan katanya, artinya juga berbeda. Yang pertama, besar dengan kepala, disatukan menjadi ungkapan yang berarti sombong. Selanjutnya ada kepala dan dingin, disatukan yang artinya menjadi tenang. Selanjutnya, bagaimana menggunakan ungkapan dalam cerita. Ungkapan juga sering kita temukan dalam teks cerita. Kadang contohnya itu ada tangan kanan yang maknanya orang kepercayaan, ada kutu buku yang maknanya suka membaca. Nah, bagaimana jika ungkapan ini ada di dalam cerita? Nah, perhatikan contoh berikut. Made berteman dengan Eka sejak kecil. Made dan Eka dijuluki kutu buku karena suka membaca. Karena kepintarannya, mereka selalu menjadi buah bibir teman lain. Nah, di sini ada kata yang tidak biasa juga, yaitu gabungan kata kutu buku dan buah bibir. Apakah kutu buku itu berarti kutu yang ada di buku? Nah, kita tidak bisa mengartikannya itu kutu satu kata dan buku satu kata, tetapi gabungan kata yang menjadi ungkapan yang artinya orang yang sangat suka membaca diungkapkan dengan kata kutu buku. Nah, selanjutnya di sini ada kata buah bibir. Apakah bibirnya mempunyai buah? Nah, jadi tidak bisa diartikan seperti itu. Tapi buah bibir, kata buah dan kata bibir disatukan menjadi satu ungkapan yang berarti menjadi pembicaraan orang lain. Nah, jadi Made dan Eka dijuluki kutu buku karena mereka sangat suka membaca, dan karena mereka suka membaca, mereka pintar, dan karena kepintarannya itu mereka menjadi buah bibir atau sering dibicarakan sama orang lain, sama teman-teman lainnya karena kepintaran mereka itu. Baiklah, terima kasih anak-anak telah memperhatikan. Sekian pengantar materi mengenai ungkapan, kita akan lanjutkan pembelajarannya.